Perkenalkan, namaku Rasel Tahanika Dewi Safitri. Kalian bisa panggil aku Rasel dengan NIM 2208031033075 dari Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi kali ini aku akan membahas apa sih itu faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Jadi langsung aja ya kita bahas. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa sih faktor-faktor mempengaruhi berbicara itu. Jadi salah satu cara berkomunikasi yang disukai karena sifatnya yang spontan. Namun dalam konteks bisnis, berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu bisa berakibatkan fatal. Dikarenakan penyimpanan informasi dilakukan secara lisan melalui pengucapan kata-kata disebut berbicara. Terlebih lagi, selain informasi juga dapat disampaikan perasaan dan ide-ide seseorang dengan berbicara. Berbicara memiliki beberapa kelebihan, seperti sifatnya yang tidak merepotkan, waktu yang diperlukan lebih sedikit, tidak memerlukan untuk atau bentuk baku, tidak perlu menulis, serta tidak perlu mengirimkan pesan tersebut kepada orang yang dituju. Faktor yang mempengaruhi berbicara bagi sebagian orang merupakan hal yang mudah, tetapi tak jarang menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang. Oleh karena itu, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara. Berikut adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara. Yang pertama ada pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan luas pada umumnya memiliki lebih banyak kosakata dan mampu memahami hubungan di antara berbagai fenomena. Jadi ini alasannya kenapa orang yang berpengetahuan luas itu sangat mudah dalam berbicara. Yang kedua ada inteligensia. Jadi seorang inteligensia akan mampu membuat relevansi antara fenomena dengan lebih cepat dan lebih akurat. Namun, demikian beberapa orang dengan inteligensia tinggi juga dapat menghadapi masalah dalam berkomunikasi. Yang ketiga, ada kepribadian. Jadi, seseorang yang memiliki kepribadian pemalu dan kurang bergaul biasanya akan mengalami kesulitan untuk berbicara di hadapan orang banyak. Sikap inilah menjadi diri dia itu memungkinkan seseorang lebih leluasa gitu ya, berbicara di hadapan orang banyak serta mengemukakan gagasan-gagasan mungkin tidak sepaham dengan pendapat audiensnya. Yang keempat, ada pengalaman. Pengalaman berbicara diperoleh karena seseorang sering melakukan pembicaraan. Jadi pengalaman itu menyebabkan seseorang terbiasa dalam menghadapi segala sesuatu pada saat berbicara. Misal nih, menghadapi audiens yang tidak memperhatikan. Jadi audiens tersebut tidak menerima atau tidak sepaham dengan peran yang disampaikan dan audiens yang banyak bertanya gitu. Yang kelima ada biologis. Jadi biologis adalah masalah berhubungan dengan alat-alat berbicara orang tersebut. Misalnya kelainan pada rahang, bibir, dan lidah. Faktor tersebut menyebabkan seseorang menghadapi masalah pada saat berbicara. Khususnya bila harus berbicara di hadapan orang banyak itu, halnya karena kata-kata yang tidak jelas, gagap, atau bahkan bisa menyebabkan orang tersebut menjadi malu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kelebihan faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Ada gak sih kekurangan dari faktor ini? Tentunya ada dong. Jadi yang pertama itu karena sifatnya berbicara spontan, maka kualitas komunikasi tergantung pada kemampuan seseorang. Jadi untuk mengucapkan apa yang ada di dalam pikirannya ke dalam bentuk
bicaranya tidak tersedia banyak waktu untuk memikirkan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang kedua, jika ada orang lain sedang berbicara dan tidak diberi perhatian, maka kemungkinan besar poin penting akan hilang. Jadi dalam kasus tertentu tidak mungkin audiens meminta pembicara untuk mengulangnya. Jadi misal nih, apabila yang berbicara adalah atasan dan pendengar adalah bawahan, seperti itu. Yang ketiga, audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik tanpa mendengar terlebih dahulu yang ingin disampaikan. Jadi seperti itulah kekurangan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Jadi kesimpulannya adalah berbicara bagi sebagian orang merupakan hal yang mudah, tetapi tak jarang menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang. Oleh karena itu, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara, seperti pengetahuan, pengalaman, inteligensia, kepribadian, dan faktor biologis. Menyimak atau listening yang sering disebut mendengarkan merupakan hal yang harus dilakukan kehidupan sehari-hari. Namun bukan berarti semua orang adalah penyimak yang baik. Dalam suatu komunikasi, menyimak merupakan aspek yang sangat penting. Sekian dari penyampaian saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata, dan saya akhiri. Terima kasih.